Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istikasari dengan NIM 55542200032 dari kelas 2A Ekonomi Syariah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah aspek hukum dalam Islam. Pada video kali ini akan dibahas mengenai subjek dan objek hukum. Di sini kita langsung saja membahas tentang subjek dan objek hukum. Yang pertama kita akan membahas tentang subjek hukum. Definisi subjek hukum ini banyak sekali berdasarkan para ahli. Di sini saya mengambil dua. Yang pertama yaitu menurut Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dan seperti pendapat dengan Sudikno, Subekti mengemukakan bahwa subjek hukum adalah hukum, pembawa hak atau subjek dalam hukum yaitu orang. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya subjek hukum ini adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, penyandang hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum. Kemudian subjek hukum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manusia dan yang kedua yaitu badan hukum. Yang pertama manusia. Dari sudut filsafat, manusia ini dapat disebutkan dalam 3 definisi. Yang pertama, definisi klasik menyatakan bahwa manusia adalah hewan berbudi atau animal rational. Bukan berarti bahwa manusia itu sama dengan hewan yang hanya ditambah dengan budi, tetapi dalam aksi reaksi biologis ada persamaan, walaupun hanya dalam suatu momen saja dari totalitas atau keseluruhan. Namun dalam aksi reaksi psikologis, manusia dengan hewan sama sekali berbeda. Yang kedua, manusia dipandang dari sudut sungguh-sungguh sebagai barang di dunia yang badani karena memiliki sifat-sifat badani juga. Yang ketiga, manusia adalah roh yang telah menjelma menjadi daging. Maksudnya manusia ini betul-betul bersifat jasmani. Dengan demikian, berdasarkan pandangan filsafat tadi dapat diketahui bahwasannya ada kesatuan kata dan arti bahwa manusia ini adalah sekaligus jasmani dan rohani. Keistimewaan manusia bila dibandingkan dengan makhluk lainnya yaitu manusia itu mempunyai akal budi. Secara yuridis ada beberapa alasan tentang mengapa sih manusia ini bisa dikatakan sebagai subjek hukum gitu ya. Yang pertama, manusia mempunyai hak-hak subjektif. Yang kedua, kewenangan hukum yang berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pada dasarnya manusia ini mempunyai hak sejak dalam kandungan karena status sebagai subjek hukum yang melekat pada manusia ini adalah bersifat kodrati gitu, yang dibawa dari sejak lahir, sedangkan hukum itu hanya mengakuinya saja. Pengecualian atas hak tersebut terdapat di dalam pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang mengatur bahwa anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah meninggal sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada. Pengecualian atas hak ini disebut dengan fiksi hukum. Tidak semua manusia artinya mempunyai kewenangan dan kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Adapun orang yang dapat melakukan perbuatan hukum ini adalah orang yang cakap menurut hukum. Sedangkan orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan, seorang wanita yang bersuami. Hal itu berdasarkan pasal 1330
KUH Perdata. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu subjek hukum, yaitu badan hukum. Jadi badan hukum ini adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat. Yang demikian itulah hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Jadi setiap badan hukum yang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab secara hukum ini harus mempunyai 4 unsur pokok. Yang pertama yaitu harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan subjek hukum yang lain. Yang kedua, mempunyai tujuan ideal tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, mempunyai kepentingan sendiri dalam lintas hukum. Yang keempat, ada organisasi kepengurusannya yang bersifat teratur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internalnya sendiri. Selanjutnya, untuk membedakan antara badan hukum publik dengan badan hukum privat, nah, sebagaimana yang telah dipaparkan tadi ya, dapat diperhatikan bahwa kesannya ada hal-hal berikut yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama, dilihat dari prosedur pendiriannya. Artinya badan hukum publik ini diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa atau dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana cara pendiriannya badan hukum tersebut. Seperti yang diatur dalam pasal 1653 KUH Perdata, ada 3 macam, yaitu badan hukum diadakan oleh kekuasaan umum seperti pemerintah atau negara. Yang kedua yaitu badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum. Kemudian yang ketiga, badan hukum yang diperkenalkan yang akan didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan, atau badan hukum dengan konstruksi keperdataan. Kemudian yang kedua, pembedaan antara badan hukum dengan badan hukum publik dengan badan hukum privat, yaitu dilihat dari siapa pendiri dari badan hukum tersebut. Badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan. Sedangkan pada badan hukum publik ialah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum. Yang ketiga, perbedaan dengan melihat lingkungan kerjanya, yaitu apakah dalam melaksanakan tugasnya badan hukum itu pada umumnya dengan publik atau melakukan perbuatan hukum secara privat seperti itu. Kemudian yang keempat, mengenai wewenangnya, yaitu apakah badan hukum yang didirikan oleh penguasa itu diberi wewenang untuk membuat keputusan, ketetapan atau peraturan yang mengikat umum. Jika ada wewenang publik, maka ia adalah badan hukum publik. Seperti materi selanjutnya kita akan membahas tentang objek hukum. Jadi setelah kita mengetahui apa itu subjek hukum, lalu apa saja yang termasuk subjek hukum, jadi di sini kita akan membahas tentang objek hukum ya. Jadi objek hukum ini adalah segala sesuatu yang dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh subjek hukum yang tadi itu, yaitu manusia dan badan hukum. Objek hukum ini dibedakan menjadi 2, ada benda bergerak dan ada benda tidak bergerak. Nah, benda bergerak ini juga dibedakan lagi, ada beberapa macam. Yang pertama yaitu benda bergerak karena sifatnya itu benda-benda yang dapat berpindah atau dapat dipindahkan. Misalnya itu seperti hewan, seperti ayam, kambing, atau benda seperti buku, pensil, meja, kursi, dan lain-lain. Dan itu berdasarkan pasal 509 KUHP. Kemudian menurut pasal 510 KUHP ada juga benda bergerak, yaitu seperti kapal-kapal, perahu, gilingan, dan tempat pemandian yang dipasang di perahu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu benda bergerak karena ketentuan undang-undang. Itu berdasarkan pasal 511 KUHP, misalnya hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak.
Yang kedua, hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. Yang ketiga, penagihan atau piutang. Yang keempat, saham atau andil dalam persekutuan dagang dan lain sebagainya. Nah, kemudian benda tidak bergerak sesuai namanya ya. Tentunya benda ini tidak dapat bergerak gitu loh. Kemudian benda tidak bergerak ini dibedakan beberapa macam. Yang pertama itu benda tidak bergerak karena sifatnya berdasarkan pasal 506 KUHP, misalnya itu seperti tanah dan segala sesuatu yang melekat pada dirinya sendiri dan didirikan di atasnya, seperti pohon, tanaman yang akarnya itu menancap gitu ya dalam tanah, ataupun buah-buahan yang di pohon belum dipetik. Demikian juga seperti barang-barang tambang, itu kan masih ada di dalamnya gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu benda-benda tidak bergerak karena setiap benda yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan peruntukannya atau tujuan pemakaiannya. Hal itu berdasarkan pasal 507 KUHP. Misalnya itu seperti pabrik dan barang-barang yang dihasilkannya, seperti penggilingan gitu ya. Kemudian perumahan beserta benda-benda yang dilekatkan pada papan ataupun dinding seperti cermin, lukisan, perhiasan dan lain-lain. Kemudian yang berkaitan dengan kepemilikan tanah seperti rabuk, madu di pohon, dan ikan dalam kolam dan sebagainya, masih banyak lagi ya. Kemudian ada juga bahan bangunan yang berasal dari reruntuhan gedung yang akan dipakai lagi untuk membangun gedung tersebut. Yang ketiga yaitu benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya itu hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan tidak bergerak, hak pengabdian tanah, hak usaha dan lain-lain. Hal itu berdasarkan pasal 508 KUH Perdata. Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, kapal-kapal yang berukuran berat kotornya 20 meter persegi ke atas dapat dibukukan dalam suatu register kapal sehingga termasuk kategori benda-benda tidak dapat bergerak. Nah, sekarang kita udah tahu ya apa sih subjek hukum itu, apa objek hukum, apa aja yang termasuk subjek hukum, apa aja yang termasuk objek hukum. Lalu kenapa dikatakan sebagai subjek atau objek hukum kita sudah tahu. Lalu dapat disimpulkan dari materi yang telah tadi disampaikan bahwasannya subjek hukum yang memiliki kewenangan dan mampu bertindak melakukan perbuatan-perbuatan hukum itu terdiri dari manusia dan badan hukum. Nah, esensi manusia menjadikan manusia sebagai subjek hukum yang kodrati, sedangkan badan hukum yang notabene adalah subjek hukum yang diberikan oleh negara memiliki batasan dan syarat-syarat tertentu dalam menjalankan kewenangannya sebagai subjek hukum. Lalu kemudian objek hukum. Nah, objek hukum ini dapat berupa benda itu dapat bergerak ataupun tidak bergerak. Nah, perbedaan antara benda bergerak dan tidak bergerak ini dapat dilihat dari cara penyerahan benda tersebut, cara meletakkan jaminan di atas benda tersebut, dan beberapa faktor lainnya.